Jadi hari ini mungkin yang nggak banyak teman-teman tahu, walaupun mungkin udah tahu sebagian besar. Cuma kan jarang ada yang ngeliat langsung. Jadi hari ini aku lagi mengerjakan profesi aku yang juga profesi utama aku sebagai Zumba instructor yang sudah aku jalani dari mulai pandemi ya, tahun 2020 aku resmi jadi Zumba instructor, lalu aku resmi dikontrak oleh pihak Zumba Home Office untuk menjadi Zumba Brand Ambassador untuk Indonesia, dan semenjak itu aku aktif mengajar Zumba. Jadi emang ini pekerjaan yang dulu banyak yang menyaksikan gitu, kenapa kok aku pada saat pandemi justru aku berada di Singapura waktu itu nggak bisa kerja. Aisyah masih pengobatan, masih aktif treatment, masih aktif kemoterapi, dolar juga waktu itu sudah mulai naik, perbatasan negara ditutup, berarti aku nggak bisa keluar dari Singapura. Jadi otomatis aku nggak bisa bekerja sebagai seorang penyanyi ya, sebagai seorang penyanyi, di host, di persona, aktris nggak bisa karena posisinya aku nggak bisa keluar dari Singapura. Aku nggak ada pemasukan, jadi waktu itu yang pikir sama aku cuma gimana caranya aku bisa dapat nafkah, aku bisa dapat sumber nafkah lain nih di masa pandemi ini. Karena udah hampir nggak ada pekerjaan yang bisa jalan kan pada saat itu, kecuali kalau misalnya bekerjanya di bidang medis gitu. Waktu itu langsung aja aku kepikiran, oke, aku mau melakukan pekerjaan di bidang yang kebetulan aku juga emang happy banget dan suka banget, yaitu olahraga. Dan olahraga yang aku paling favorit dari dulu emang Zumba, karena ya teman-teman lihat sendiri ya, olahraganya kan musik, kita joget, kita happy gitu, dan ada unsur entertainingnya juga gitu. Jadi aku merasa ini kayak udah jiwa aku di sini. Akhirnya aku ambil trainingnya, sertifikasinya. Aku dapat sertifikasinya itu kalau nggak salah di hari Rabu. Hari Minggunya aku langsung ngajar buka kelas online. Saking aku kepengen cepet-cepetnya menghasilkan uang dari situ gitu. Dan banyak sih waktu itu, termasuk mama aku juga yang kayak, kamu yakin nak gitu, karena mungkin kalau almarhumah ya mikirnya, karena pada saat itu aku juga udah usia udah lumayan gitu kan, yakin mau memulai lagi pekerjaan di sebuah bidang yang aku baru banget, dan berarti kan aku harus mulai dari nol ya. Kalau di musik aku udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun gitu, tapi kalau di Zumba itu berarti kan aku harus mulai lagi dari nol. Aku bilang nggak apa-apa mah, bismillah, doain aja, aku bilang. Alhamdulillah akhirnya dari situ nggak aku sangka banget aku benar-benar bisa dapat pekerjaan, dan malah akhirnya jadi yang paling jalan pada saat pandemi ya, olahraga kelas Zumbaku yang aku lakukan secara online. Jadi setiap hari Sabtu, ini pasti pemirsa juga pada ingat, setiap hari Sabtu aku tuh ngadain kelas Zumba buat anak-anak khusus secara online. Muridku tuh banyak, anak-anak semuanya ada di Indonesia, dari anak umur 6 tahun sampai anak umur 15 tahun. Setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu aku bikin kelas Zumba khusus dewasa, dan itu aku lakukan dua kali seminggu. Dan akhirnya mulailah datang pekerjaan mengajar Zumba online dari perusahaan-perusahaan, dari instansi pemerintahan, dan alhamdulillah ya Allah, pertolongannya aku menganggap itu pertolongan Allah juga. Akhirnya sekarang aku bisa punya satu studio olahraga di Jakarta Selatan, berpartner juga di situ juga Zumba kita. Dan akhirnya ya udah, akhirnya sampai sekarang kalau saya pekerjaanku apa ya, musisi dan juga instruktur Zumba. Sama sih ingat Bunda, dulu kita buka kelas satu orangnya berapa? Pertama kali kelas aku kan di kelas kamu. Oh iya benar, itu online kelas ya. Online kelas berapa per member? Bayarnya Itu masih kayaknya 35.000 something. 35.000 satu member. Karena kelasnya kelas online ya. Dan waktu itu kelas pertama aku adalah kelasnya coach aku, yang merupakan partner aku juga, sekarang partner kerja aku di Raga Indonesia, Coach Luti. Dia waktu itu juga pelatih olahraga aku. Dan kelas pertama Zumba yang aku ajar adalah di kelasnya Coach Luti. Jadi setengah jam Coach Luti ngajar strength, setengah jam berikutnya aku dikasih kesempatan sama dia untuk, Kak, kamu mau mulai ngajar pertama kali di kelas aku bikin kelas Zumba belakangnya setengah jam akhirnya. Dan ya itulah waktu itu kita narik itu, dan akhirnya dibuat kita bikin perusahaan bersama Raga Indonesia. Akhirnya kita bikin kelas bersama, kelas rutin setiap minggunya. Itu mulai kelas rutin berapa tuh per orang itu? 50.000 ya, pada saat itu. artinya udah berubah nih Kak dengan HS sekarang. Sekarang aku sudah tidak melakukan lagi kelas online ya, karena memang sewaktu kadang-kadang aja, tapi jarang sekali, karena kan orang lebih senang untuk langsung ketemu ya. Apalagi Zumba ini adalah olahraga yang seru dilakukan secara online, tapi kan vibe-nya tuh teman-teman lihat sendiri ya, serunya tuh kalau kita langsung ketemu gitu. Bisa wah
ini tuh stress release banget nih buat kita, apalagi nih kan buat kita cewek-cewek gitu, apalagi pekerja, apalagi mungkin ibu rumah tangga gitu yang dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu tuh di rumah ngurus rumah tangga. Maaf. Terus tiba-tiba hari Minggu kita dapat kesempatan untuk melepas stres. Jadi ini kayak party. Ya partinya vibe-nya yuk kayak orang party di klub aja, cuma ini party sehat aja. Ya, dan sekarang aku kalau member ya alhamdulillah komunitas ada ya, komunitas yang selalu hadir dan selalu support di setiap kelas aku. Kayak hari ini juga alhamdulillah tuh aku kalau misalnya kayak bikin event, kita ada event Zumba di luar Jakarta, yang dari Jakarta tuh mau datang gitu. Jadi komunitasnya, dan yang penting itu kalau di Zumba itu it's all about family. Jadi community, kita keluargaan gitu sih. Ini versi terbaik dari kakak nggak sih dengan keputusan yang kakak ambil ketika waktu? Alhamdulillah. Sampai sekarang pun masih aku sangat amat lakoni dengan baik, dan di situ aku membuka banyak sekali. Aku nggak nyangka bahwa justru dari olahraga Zumba ya, aku bisa membuka. Allah tuh berikan banyak sekali kesempatan yang masya Allah, yang luar biasa. Aku nggak pernah sangka aku bisa dapet itu. Salah satunya adalah aku akhirnya salah satu lagu aku bersama dengan DJ Jesiwal menjadi lagu Indonesia pertama yang tadi aku bawain, judulnya Nasi Goreng. Kebetulan DJ Jesiwal itu adalah orang Bali ya. Kita masukin lagu EDM yang ada unsur tradisionalnya, dan lagu itu diambil oleh Zumba ya untuk diedarkan ke seluruh instruktur Zumba yang ada di seluruh dunia. Lagu itu ada gamelan Balinya, berbahasa Inggris, tapi ada Balinya, ada bahasa Indonesianya, dan bisa bayangkan betapa bahagianya dan bersyukurnya aku bisa tahu bahwa ada lagu Indonesia dengan unsur tradisional Indonesia yang bisa diputar di kelas-kelas Zumba di seluruh dunia. Itu, dan itu masya Allah, itu adalah kesempatan yang terbuka oleh Zumba. Yang lain lagi kesempatannya adalah aku dapat kesempatan untuk mengeluarkan sebuah single, bekerja sama dengan musisi dan produser dari Amerika. Mereka produser hebat, ada 3 orang, 1 rapper juga, yang 2 adalah produser yang luar biasa, DJ. Kita ngeluarin lagu dan aku menyanyikan lagu berbahasa Spanyol, dan lagu itu juga dirilis untuk Zumba di seluruh dunia. Jadi ini adalah kesempatan yang akhirnya aku bisa dapatkan, aku tidak sangka bisa dapetin dari Zumba. Bisa membuka